Oke, rapid oscillation itu maksudnya begini aja. Jadi saya nggak perlu jelaskan secara apa namanya, apa sih maksudnya secara detail gitu kan udah dibaca. Kalau misalnya ada sebuah apa ya, sebuah bandul gitu berayun. Kalau misalnya tidak ada energi kan lama-lama ayunannya selesai, ayunannya berakhir, ya kan? This call is now being Ayunannya recorded. berakhir. Nah, akan terjadi penurunan simpangan lama-lama, atau akan terjadi penurunan sebenarnya bukan simpangan, itu sebenarnya juga sudah simpangan maksimum di situ. Istilahnya adalah penurunan amplitudo. Jadi di situ istilahnya adalah decrease amplitudo, ya, decrease amplitudo. Jadi sepanjang tidak ada gaya atau tidak ada energi dari luar, maka ayunan itu akan berakhir. Ini yang fenomena itu yang dijelaskan di dalam damping oscillation atau osilasi yang teredam. Tapi ada juga yang osilasi teredam terpaksa. Artinya coba kita kasih energi dari luar, kita kasih energi supaya osilasinya itu berlangsung terus-menerus gitu, berlangsung terus-menerus. Contohnya jam. Kalau jam apa ya, jam yang besar, jarum ya, jarum itu yang jam tapi yang pakai bandul itu dia terjadi osilasi terus-menerus karena ada apa? Karena ada energi, artinya dari listrik itu ya, atau dari baterai atau dari apa. Nah, itu yang terjadi osilasi terus dengan simpangan yang tidak turun, stabil. Itu namanya obat osilasi yang teredam terpaksa. Nah, yang selama ini kita pelajari adalah osilasi sesaat. Jadi sesaat sekian dalam waktu tertentu, gitu. Kita ukur dalam waktu tertentu. Misalnya biasanya kalau osilasi berapa sih periodenya, berapa frekuensinya. Kadang kita cuma pengen ukur dalam waktu 10 detik. Ya, 10 detik itu akan terjadi osilasi berapa kali. Maka dapatlah periode atau frekuensi. Gitu. Tapi dalam 10 detik saja gitu dapat. Tapi nanti kalau waktunya itu bertambah terus, suatu saat apa namanya habis osilasinya, ya kan? Jadi fenomenanya seperti itu. Nah, ini contohnya persamaannya adalah F sama dengan min K kali X. Ini adalah gaya osilasi atau gaya pegas. Ya. Kalau terjadi pada pegas berarti ya gaya pegas. Kalau terjadi pada bandul ya berarti gaya tangensial. Ya. Gaya tangensial. F sama dengan K kali X. Lalu di situ ada min B kali V. Kali V itu adalah coba apa namanya kita kasih gaya dari luar. Kita kasih gaya dari luar supaya terjadi osilasi yang stabil. Kasih dari luar dengan tanda B. Ya. Ini B ini juga menandakan jenis bandul yang mau dipakai juga, atau karakteristik dari berapa yang memberikan energi dari bandul atau pegas. Ini coba kita lihat Fx B kali B. B-nya Px-nya adalah kecepatan, B-nya adalah konstanta. Ya, jadi konstanta yang describe kekuatan dari gaya yang teredam tadi. Itu B-nya. Jadi terus kemudian kita selesaikan. F sama dengan pakai hukum Newton, F itu M kali A. Bisa kita selesaikan, berarti min K kali X, min B kali P, ya kan? Min KX, min DP, sama dengan MAX. Jadi hasilnya seperti ini. Min KX, min BPX, sama dengan MAX. Atau A-nya itu adalah D kuadrat X per DT kuadrat.
kita selesaikan nih. Ini disebut dengan persamaan diferensial ordo 2, ya, persamaan diferensial linier ordo 2. Ini masuk di diferensial dan integral. Diferensial dan integral. Saya kurang hafal ini masuk di dalam materi UTS ini atau UAS. Tapi yang jelas mata kuliahnya adalah diferensial dan integral. Nih, ya. Ini punya solusi nanti. X-nya berapa? Nah, caranya adalah semuanya dibagi M dulu. Jadi di depannya D kuadrat X dibagi DT kuadrat, ini harus 1. Ini seperti apa rumus Y kuadrat, ya kan? Y kuadrat X kuadrat, ya kan? X kuadrat min BX plus B, gitu ya. AX kuadrat plus BX plus C, ya. Tapi di sini harus 1 kalau bisa 1, sehingga diperoleh ini mirip bentuk yang itu persamaan kuadrat itu. Inilah yang disebut dengan persamaan diferensial ordo 2. Jadi di sini adalah D kuadrat X per DT kuadrat, ini ada DX per DT. Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara di depan D kuadrat X per DT kuadrat ini harus 1. Jadi ini semua harus dibagi M. Hasilnya adalah min K per M, min B per M, dx per dt sama dengan D kuadrat X per dt kuadrat. Nah, ini harus dibuat sama dengan 0. Harus dibuat sama dengan 0. Oleh karena itu, diperoleh D kuadrat X per dt kuadrat ditambah K per M X ditambah lagi B per M dx per dt ditambah lagi K per M X dengan 0. Jadi demikian. Sehingga persamaan diferensial ordo 2 ini punya solusi ini. Gitu. Ini dari mana nih Pak? Gitu. Ini adalah solusi dari persamaan diferensial ordo 2. Ini, ya, ini seperti ketika tidak ada teredam, ya, tidak menjelaskan tentang keterangan yang teredam. Jadi ketika tidak ada proses peredaman di situ, B-nya sama dengan 0, ya kan? Ini tidak ada. Jadi ini tidak ada. Ini tidak ada. Kalau tidak ada teredaman di situ. Kalau tidak ada, apa yang terjadi Pak? Misalnya, berarti tinggal E pangkat 0. E pangkat 0 itu 1. Sehingga X sama dengan A cos omega T saja. Ya. Omeganya adalah omega saja, tidak omega aksen. Di sini dikasih omega aksen ini karena apa? Karena proses teredaman. Ya. Kecepatan angulernya itu bukan akar K per M lagi, ya, akar. Tapi omega. Di sini ada omega X. Teredam itu artinya nanti amplitudenya itu turun. Jadi terjadi penurunan amplitude. Ini osilasi yang teredam yang kecil, teredam sedikit, ya, ada sedikit teredaman di sini proses terjadinya osilasi, terjadi osilasi dengan adanya teredaman yang sedikit. Nah ini. Nah terus kemudian min B per 2 ini dari mana? Ya, min B per 2F nanti saya jelaskan. Ya, ini adalah solusi, ya, solusi dari persamaan diferensial ordo 2 ini. Terus kemudian, nah ini adalah kecepatan angulernya. Kecepatan angulernya kalau dia teredam, adanya teredaman. Ini dulu kalau kita dapatkan omega itu akar K per M saja, gitu, atau omega kuadrat itu K per M. Jadi dari solusi dari sini nih, ini kan nggak ada, ya. Kalau tidak ada teredaman berarti kan tinggal min Kx sama dengan M D kuadrat X per dt kuadrat. Atau D kuadrat X per dt kuadrat, ya kan, ditambah per N X sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Solusinya ya, ininya X sama dengan A cos omega T. Nah, omeganya adalah akar K per M. Tapi karena di sini ada teredaman, maka omega aksennya adalah akar K per M, ya,
dikurangi B kuadrat per 4M kuadrat. Ini karena oscilasi yang Nah, ini amplitudenya yang disebut dengan decrease amplitude. Ya. Jadi penurunan amplitude. Kenapa di sini ada eksponensial yang turun? Karena faktor ini. E pangkat min. Jadi karena di sini ada E pangkat min, maka turun ke sini. Tapi kalau E-nya itu plus, ya, E pangkat plus gitu, maka dia akan naik. Ya. Parabolanya adalah parabola yang naik, bukan turun seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Ini amplitudo yang mengalami penurunan akibat tidak adanya gaya dari luar, ada proses peredaman yang kecil di sini. Turun. Ada yang mau ditanya? Ada yang ditanya? Nah, ini menunjukkan periode. Ya, periode. Belum, Pak. Periode, ya ini menunjukkan ada periode T0 itu. Tapi kemudian periode itu, coba deh kalau bandul itu diayunkan gitu, ya kan? Diayunkan terus. Itu sebenarnya ada penurunan ini, ada penurunan simpangan dan juga disertai dengan penurunan periode sebenarnya, ya, lama-lama itu. Nah ini, terus ya ini tadi kalau omega itu akar K prime saja, itu kalau B-nya itu sama dengan 0. Tapi kalau ini akar KPM min B kuadrat per 4F sama dengan 0. Nah ini apa? It becomes 0. Ini sama dengan 0. Omega aksennya sama dengan 0. Jadi ketika omega aksen sama dengan 0, diperoleh ini. Ya. Ini ketika sama dengan 0 adalah ini. Artinya apa? B-nya akar 2km. Nah, di sini ada kondisi khusus. Kondisi ini adalah ketika omega aksen ini adalah critical damping. Critical damping ya, titik kritis dari teredaman itu. Tapi kalau misalnya lebih besar dari akar 2km, ya, lebih besar dari 2km, maka over damping. Ini X ini, ya, ini adalah bentuk lain dari ini. Sehingga ini X sama dengan ini sebenarnya sama ya. Ini kalau di persamaan differential order 2 solusinya. Dan juga solusinya adalah ini. Kan ada konversi kan. Kalau E pangkat min X itu menjadi konversi ke dalam bentuk ini. Sin X plus X ini. Nah ini kalau ada over kalau dari akar 2km, B-nya lebih dari akar 2km, maka dia over. Tapi kalau B-nya kurang dari akar 2km, maka dia under. Nah ini sistem osilasi yang decreasing amplitude. Jadi contoh gambarnya seperti ini. Sekarang energi E sama dengan energi totalnya, energi kinetik ditambah energi potensial. Lalu kemudian ini coba kita turunkan terhadap waktu, ada perubahan energi terhadap waktu. Yuk, di dalam damped oscillation ini, osilasi yang teredam ini, ada energinya itu tidak kekal gitu. Energinya tidak kekal. Kalau teredamannya nggak ada kan,
itu kekal setengah Ka kuadrat. Bahwa energi itu adalah kekal, nilai selalu setengah Ka kuadrat. Tapi kalau di sini energinya bisa berubah. Energinya bisa berubah dalam waktu tertentu. Itu karena apa? Karena yaitu karena adanya pengurangan amplitudo, terus kemudian akibat peredaman ini, karena proses peredaman ini. Jadi bahwa energi tidak kekal, di sini menunjukkan energi itu tidak kekal. Jadi bisa berubah nilainya terhadap waktu. Nah, tergantung dari apa? Ya tergantung. Kalau K tetap boleh tanya, bisa aja berkurang gitu. Kecepatan dari osilasi itu bisa berkurang. Tes apa terus Vx-nya ini sama-sama ada Vx. Jadi tinggal apa? Tinggal M MAX ditambah apa? Ditambah KX. Jadi sama-sama ada Vx dikeluarkan. Terus kemudian kembali ke persamaan 1441 yang atas tadi. 1441. Nah, persamaan 1441. Perhatikan ya. Kembali ke persamaan 1441. Ini adalah MAX. Jadi dirubah saja M apa bentuknya. MAX ini X ini pindah ya kan, di tempatnya itu sama dengan MAX. MAX dengan KS dikumpulkan, maka diperoleh B dXpt atau min dPx. Min dPx-nya dirubah jadi min dx per dt. Ya. Nah, terus kemudian MAX plus KX, MAX plus KX dari persamaan ini tadi, MAX plus KX nilainya berapa? Ini dari persamaan 1441 tadi nilainya ada sehingga energinya itu adalah berubah sebesar berapa? Min dPx kuadrat. Ini adalah energi ya, besarnya energi pada damped oscillation. Ini energi damped oscillation. Besarnya berapa? Dia nilainya berubah terhadap waktu. Nah, perubahannya itu tergantung dari kecepatannya berapa. Kalau B-nya kan konstanta. Negatif ini adalah berlawanan dengan arah gerakan. Jadi ini menunjukkan bahwa energinya itu tidak kekal. Sekarang adalah damped oscillation dengan dikendalikan oleh gaya. Ya, dengan gaya itu sebagai pengatur. Nah, seperti ini. Saya langsung ini gambarnya seperti ini, ya kan? Gambar ini akan menghasilkan, ini akan menunjukkan sebuah kurva yang dimana bahwa F per K-nya itu berubah-ubah gitu. Nah, berubahnya itu karena F-nya juga berubah. Jadi F-nya berubah, di sini F-nya adalah Fm, kemudian 2Fm, 3Fm, ya. Terus kemudian dia berubah terhadap ini. Amplitudonya berubah seperti ini kan. Ini namanya dengan F akar K. Ini sebenarnya ini besaran K. Ini besaran amplitudo dari osilasi yang dikendalikan, osilasi yang terkendali ya. Terus kemudian A sama dengan F per K sebenarnya. Ini kan akar K. Akar K itu nilainya K. A sama dengan F per K. Tapi kalau omeganya ini enggak ada, B-nya ini enggak ada, ya kan tinggal akar K kuadrat. Sehingga A itu sama dengan F per K. Kalau omeganya enggak ada, B-nya enggak ada, ya kan? Sehingga tinggal akar K kuadrat, sehingga K saja. Nah, ini kesimpulan tadi sudah saya jelaskan, ya. Ini adalah persamaan simpangannya, ya kan? Ini bahwa amplitudonya tidak turun.
terus kemudian simpangannya turun, ya kan? Di sini A-nya, kemudian simpangannya turun, persamaannya ini. Kemudian ini kecepatan angulernya juga tergantung dari nilai B. Ya, tergantung dari nilai B. Konstanta B. Kemudian ini juga tadi A sama dengan mengulang gambarnya ini bahwa amplitudonya ini adalah fungsinya. Jadi demikian. Itu sekilas tentang getaran yang teredam. Ada pertanyaan? Nanti ada latihan soal sambil jalan aja dikerjakan. Nggak bisa nanti saya kasih tahu jawabannya. Tapi sambil dibaca-baca dulu, tetap nanti ketika nggak bisa saya beritahu langkahnya atau jawabannya. Ada pertanyaan? Udah di screenshot belum? Sudah, Pak. Udah screenshot yang ini nih. Nah, ini di screenshot pakai laptop. Oh, Pak. Jadi pertemuan hari ini pelajari tentang osilasi yang teredam atau getaran yang teredam. Minggu depan adalah getaran yang terkopel, ya, getaran terkopel itu pertemuan keempat. Pertemuan kelima dan keenam adalah persamaan gelombang. Pertemuan ketujuh presentasi. Pertemuan ketujuh presentasi. Presentasinya apa ya? Apa aja yang bisa dipresentasikan? Contoh-contoh dari getaran apa namanya? Atau contoh-contoh dari gelombang misalnya bisa saya harapkan nanti presentasinya itu fenomena gelombang apa saja yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau getaran apa saja yang dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dijelaskan. Tapi itu kalau bisa melihatnya dari jurnal ya, artikel atau jurnal aja. Kalau dari artikel sama jurnal itu biasanya banyak temuan-temuan baru, tapi kita nggak pernah pelajari selama ini. Kalau cari nanti share di jurnal tentang getaran atau gelombang, tapi itu yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Dan itu sesuatu yang baru yang kita belum pernah pelajari gitu. Jurnal ya, jurnal-jurnal gitu nasional, kalau bisa sih internasional, atau gambar-gambar ya, screenshot atau dari gambar-gambar gitu nanti share aja dari gambar, nanti gambar itu tinggal dijelaskan. 2 gambar, 3 gambar cukup per kelompok ya, per kelompok. Itu pertemuan ke-7 nanti presentasi. Jadi tentang fenomena penerapan getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja. Terima kasih. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mohon maaf, Pak, bisa dijelaskan kembali terkait yang omega aksen itu, Pak. Ini agak kurang jelas tadi, Pak, mendengarnya, Pak. Ya, ini omega aksen. Nah, jadi saya harus menjelaskan mulai dari yang ketika P itu nggak ada gitu. Itu kan omega aksen itu nilainya ini ya, omega aksen itu nilainya ini kan gara-gara adanya P dx per dt itu. Itu sehingga merubah penyelesaian dari persamaan diferensial ya, persamaan diferensial. Nah, dari persamaan sebelumnya tentang getaran ya kan, tapi itu belum membicarakan tentang keredaman. Persamaannya itu kan min kx sama dengan m dx per dt kuadrat atau min kx sama dengan ma. Ini ya, sebelumnya nih di getaran ya, pembahasan tentang pegas dan pendulum. F sama dengan min K kali X. Ini nggak ada.
F-nya itu M kali A. Persamaannya itu kan sebenarnya yang sebelumnya ini nggak ada sebenarnya. Nah, solusinya adalah omeganya akar K per M. Gitu. Solusinya adalah omeganya akar K per M, atau omega kuadrat sama dengan K per M. Sehingga frekuensi dan periodenya bisa kita cari. Nah, tapi gara-gara ada P, ada konstanta P ini, sehingga omega aksennya adalah Pak, ini dari mana Pak? Gitu. Nah, ini juga sebenarnya ujung-ujungnya adalah solusi dari persamaan diferensial. Nanti saya fotokan solusi dari persamaan diferensial ini, ya kan? Nanti akan ada muncul sebuah bentuk seperti ini. Akar K per M min T kuadrat per 4M kuadrat. Itu, ya. Jadi nanti ada bentuk seperti ini kalau kita mau selesaikan persamaan ini. Coba masih ingat persamaan kuadrat, tapi solusinya adalah pakai rumus ABC. Masih ingat nggak rumus ABC? Rumus ABC itu kalau tidak salah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A per 2A. Nah, itu ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, B kuadrat. Nah, ini tadi kan coba, ini kan B per M. B per M ini kalau dikuadratkan kan jadi B kuadrat. Ini kan B per M dikuadratkan menjadi B kuadrat per M kuadrat. Nah, ini dari sini sudah ketahuan B kuadrat per M kuadrat. Ya kan? Terus kemudian apa? Min 4AC, 4 kali A. A-nya berapa? A-nya tadi ini 1, nggak ada. C-nya berapa? Nah, C-nya K per M. Nah, itu dia. C-nya K per M. Sehingga ini adalah 4 AC-nya itu ada di sini sebenarnya. 4 AC-nya. Ini adalah B kuadrat, rumus B kuadratnya. Ya. Ini adalah 4 AC-nya, ini adalah B kuadratnya. Nah, terus kemudian kenapa apa namanya kok bisa di sini ada 4? Nah, coba perhatikan, kan masih ada dibagi 2. Kan terus dibagi 2. Ya, berarti kan di depan akar kan ada setengah. Di depan akar itu ada setengah. Setengah itu dimasukkan ke akar, kan tinggal 4. Kan? Setengah dimasukkan ke dalam akar kan jadi seperempat, ya kan? Seperempat itulah ini. Itu seperempat itulah ini. Satunya lagi masuk ke sini, tapi ada 4K. 4K dibagi 4M, jadi tinggal K per M. Jadi setengah tadi kalau masuk ke akar kan jadi seperempat kan. Nah, seperempat masuk ke pengalih di sini. Jadi 4K per 4K dibagi 4M, jadi tinggal K per M. Kalau ini tadi B kuadrat per M kuadrat, jadi kalikan lagi 4 B kuadrat per 4M kuadrat. Ini sebenarnya sekilas penyelesaian persamaan diferensial ordo 2. Jadi kenapa omega aksennya itu ada bentuk seperti ini. Salah satunya adalah solusi dari persamaan diferensial ordo 2. Gitu. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke. Kalau tidak ada, ini sambil jalan aja. Ini dicoba, tidak apa namanya, yang bisa dikerjakan ya, bisa nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Dicoba dulu ya kan. Apa namanya, kalau bisa dikumpulkan hari ini, kalau nggak bisa sambil jalan. Fleksibel ya. Karena kalau ditanya nanti Pak soalnya UTS kayak apa sih? Ya mungkin bisa aja saat di sini ada 3 soal ya kan. Salah satu di antara 3 ini keluar di UTS. Misalnya seperti itu. Saya biasanya kalau membuat soal UTS itu soal-soal yang pernah dikerjakan. Jadi cuma dirubah sedikit saja. Jadi kalau soal-soal yang pernah dikerjakan dipelajari lagi, itu saya yakin nanti dikuasai UTS lancar deh. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau tidak ada, saya akhiri ya.
screenshot. Ya, oke. Ya, di screenshot jangan lupa. Saya kira sampai di sini. Terima kasih. Jaga kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Terus bagaimana dong? Sambil jalan Mas, sambil jalan. Ambil jalan ya. Ya Allah, nanti bingung takon apa? Mekanika kuwi apa? Elektronika analog iki tugasnya piye sing wingi dikumpulke apa sih kok bingung? Sing wingi Tevenin karo Norton. Nek si apa sing pertama kan ketoke gawe proyek kuwi terus kuwi mau dipresentasikan kan toh. Terus nek sing Aku itu jadi nek sing saiki kuwi presentasine kuwi dalam bentuk video proses pembuatane proyekmu kuwi. Itu kan sih tugas UTS ya. Pengganti. Kira Terus sing Tevenin karo Norton ki dikumpulke ora? Dikon jajal iya. Dikumpulke tadi. Mbah Dik, ngerti. Bikin tutorial enggak sih? Kuwi lah saya UTS tau. Iya. Nek saya Tevenin Norton kuwi kan kayak apa ya? Pembuktian rumus enggak sih? Tak kira ki bikin tutorial tuh dipresentasikan dan buat nilai UTS ngono loh. Tak kira sih, tapi mbuh. Ning ngaranku malah yang tugas UTS kuwi sing mau sing kuwi mau apa? Bikin elektronika terus dibikin abstrak terus dianu videokan. Tapi sing nek elektronika kuwi nganu jere apa gawe analisis pembuktian rumus dikumpulkan. Kapan terakhir? Elektronika wah. ini analisis pembuktian rumus barang, Pak. Apa sih jenenge? Ya pokoknya dijelaskan ngono kan. Pada orang yang salah. Oh. Lebih. Terus mekanika? Cuma presentasi materi tuh. Mekanika, Pak. Mekanika barang. Jadi nyampe sini. Bye. Kita turu pemenang bayar live iki. Sampai dia Alhamdulillah Proteus aku udah diinstal. Kemajuan. Lo sih lo ngusir. Tugasnya piye sih tane ya? Sing kuwi apa? Tevenin Norton. latihan tok ya ini. Latihan tok ya? Ya wis. Bikin tutorial. Bikin tutorial kan perasaan bikin apa lagi ada yang sesuatu yang disuruh bikin. Bikin tutorial lo si elektronika kan? Bikin tutorial Tevenin Norton. Terus ana penjelasan kayak rumus-rumusnya ora kuwi. Ngerti. Zuzuzu. Nyam nyam nyam. Nyam nyam nyam. Tahu aku tutorial itu bukannya tugas UTS ya? Kalau yang Iya, kemarin pertemuan ke
start presentasinya pertemuan kelima. Tapi kalau nggak pakai presentasi nggak usah berarti. Nah, presentasinya mempresentasikan apa, Sal? Topik Itu kemarin sebelum tugasnya diganti tutorial, katanya kalau tutorial diupload di YouTube doang.